Halo, silahkan Ibu, ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Halo, silahkan Ibu Mimi, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Gelap, Bu. Nggak tahu mau nanya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Ibu saya, dengan saya Ibu. Ibu Rusmawati. Oh, Bu Rusma, ya silahkan Ibu Rusma. Terkait itu tadi, saya ingin bertanya ini Bu, terkait tentang pembelajaran tadi kan, anak yang tanya gitu Bu. Kan kalau anak yang saya kan di lapangan itu anak usia 3 tahun Bu ya. Anak yang memang baru, kadang ada yang baru pandai bicara gitu kan Bu. Ada yang bahasa Melayunya lete Bu. Apa itu? Pertanyaan itu sering diulang-ulang, Bu. Nah, tadi kan Ibu jelaskan anak itu sering menanyakan gitu, Bu. Anak yang bagaimana tanggapan seorang guru itu anak yang sering menanya pertanyaan itu diulang-ulang, udah kita jelaskan tapi nanti ditanya lagi gitu, Bu. Si penasaran dia sepertinya, jadi dia belum puas, jadi kasih ingin bertanya lagi ya, sama Ibu seperti itu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Rusma. Jadi ini ada pertanyaannya dari Bu Rusma, bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang sering bertanya dengan pertanyaan yang diulang-ulang seperti itu. Mungkin ada pengalaman Ibu yang lain, boleh. Nah, itu baru pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, silahkan. Ya, Ibu Mimi. Silahkan Ibu Mimi, ada yang ditanyakan. Suaranya nggak kedengar, Ibu. Buka dulu ininya. Ah, ya. Sebentar, Bu. Oh, nah, apa? Baik, silahkan mungkin sambil menunggu Bu Mimi. Bu, maaf, Bu. Tadi TV-nya, suara TV-nya besar. Oh iya, yang penting suara ibunya aja dikuatkan. Ini, Bu, kan salah satu dari prinsip belajar anak tadi kan anak itu adalah pelayan aktif. Ya, Terus active learning ya. Terus anak ini kan bisa belajarnya itu dari dia melihat, dari dia mendengar dan dia Ngeraba. dia melihat, dia mendengar dan dia kan kadang di situ, Bu. Apalagi untuk kami kan di kelompok bermain anak usia 3 tahun itu kan untuk penyerapan ilmunya lumayan ini kan untuk apanya? Untuk untuk apa maksudnya nih? Anak yang aktif kalau gitu. Untuk masa. Cuma terkadang kan ada dari pengaruh lingkungan itu kadang ada, Bu, misalnya dari perkataannya itu kadang perkataan yang kotor. Kadang dari lingkungan, misalnya dari lingkungan rumah, itu dia bawanya di sekolah. Jadi nanti kan temannya menirukannya lagi gitu. Terkadang orang tuanya komplain gitu, Bu. Kadang kan sambil dia bermain bersama temannya, kadang dia mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak baik gitu. Iya. Itu bagaimana kita menanggapinya tuh, Bu? Kadang dia kan anak ini kadang dia ada yang melaporkan ke orang tuanya gitu kan. Sementara kadang di depan kita kadang anak tuh tidak ngomong gitu. Ya. Baik, saya ngerti yang dimaksud Ibu Mimi. Jadi bagaimana cara menangani anak yang berbicara negatif ya, seperti itu. Silakan ada lagi, Ibu Rika ya. Ya. Rika, silakan. Bagaimana cara kita mengarahkan anak kita itu untuk apa? Tidak mengikuti lingkungan yang tidak baik itu, Bu. Kan kadang kita mengarahkan, misalkan anak kita ini kan kalau kita mengajarkan di rumah kan yang ini nak tak boleh ngomong kayak gini, yang ini tak boleh dibuat kayak gini kan. Sementara lingkungan kan seperti itu. Gimana cara kita mengarahkan anak kita sendiri itu, Bu?
Halo Ibu, ya silahkan lanjutkan. Jadi pertanyaan dari Ibu Rika tadi, bagaimana caranya kita mengarahkan anak dari lingkungan yang lebih baik ya, seperti itu. Ya, Bu. Iya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bu, saya Bu mau bertanya, Bu. Siapa? Halo, nggak nampak karena ini ininya sedikit nih yang nampak di sini karena share screen kan. Halo, iya. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu. Oh, Ibu Siti Julaika, ya silakan Ibu Siti. Ya. Ini di sekolah saya ada seorang murid yang untuk perkembangan pertumbuhannya sudah berkembang dengan baik, Bu. Umurnya pun sudah usia TK. Tetapi dalam perkembangan untuk perkembangan kematangannya itu belum mau menulis, belum mau mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya, Bu. Bagaimana caranya untuk mematangkan perkembangan anak ini, Bu? Ya, Ya, sangat. terima kasih. Oh ya. Makasih Bu Siti Julaika. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan ya kematangan anak. Biasanya kan kalau kita kematangan anak itu kan didapatkan dari pengalaman mereka dari pengalaman belajarnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kematangan belajar anak seperti itu ya, Ibu Siti ya? Ya, Bu. Ya, baik. Kita tutup ya pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana caranya kita meningkatkan kematangan anak, kemudian ke perilaku yang lingkungan apa caranya tuh mengatasi ya lingkungan yang dari negatif ke positif seperti itu. Kemudian cara belajar anak tadi ya. Kemudian anak yang aktif tadi berbicaranya yang kotor seperti itu atau lingkungan cara bicaranya kurang sopan. Kemudian yang terakhir tadi awal tadi Bu Rusma itu anak yang sering bertanya tapi pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama seperti itu. Baik, silakan mungkin ada yang bisa menjawab dari keempat pertanyaan ini. Saya lempar dulu baru nanti kita kasih solusinya. Silakan. Ulang lagi Bu pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana caranya kita mengatasi ya anak-anak yang sering berulang-ulang bertanya gitu. Baik, ada yang mau menjawab? Menanggapi pertanyaan temannya, silahkan. Sambil kita mendengar ya jawaban dari teman yang lain, kita absensi dulu. Intan Rahayu ada? Hadir, Bu. Iftita ada? Ada Bu. El Hidayani. Ada Bu. Nuraini ada? Halo? Nuraini?
Tidak ada ya. RA Puspita Arum. Hadir, Bu. Nita Kurniasari. Hadir, Bu. Bu Nita ada? Ya. Siti Juleika. Ada, Bu. Ada. Ya. Rahma Seli. Udah keluar, Bu. Tadi ada? Enggak, Bu. Maksudnya dia nggak lanjut lagi, Bu. Oh, kenapa ya? Kurang tahu, Bu. Sayang sekali. Udah semester 4. Ibu Nenti Pasaribu. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Erin Mahesa. Ibu Erin ada? Hadir, Bu. Halo? Erin Mahesa. Erin Mahesa tidak hadir? Hadir, Bu. Mic-nya dibuka enggak? Apa? Hadir, Bu. Hadir ya, ya. Hadir, Bu. Iin Febriani. Iin Febriani ada? Bu Iin ada? Wulandari Aprilia. Wulandari Aprilia. Sudah berhenti atau gimana? Sudah berhenti juga, Bu. Nggak ada ya kabarnya ya. Kemudian Tri Emma Fadila. Udah berhenti juga. Dian Febrianti. Siapa tadi, Bu? Dian Febrianti. Dian Febrianti nggak ada ya? Kemudian Ibu Sarwika udah nggak nyambung ya? Udah berhenti juga. Ya. Ibu Sri Dahliani. Hadir, Ibu, Bu. Ibu Sri ada. Ibu Sumini ada tadi ya, lampu mati ya. Ibu Rismawati. Ibu Efni Juniarti. Ada, Bu. Ibu Efni, Ibu Risma ngambil Ibu Efni. Udah ngambil, Bu. Sudah ngambil ya, berarti dia nggak ngambil lagi. Iya. Oke. Iya, Bu. Ada namanya di sini. Baik, Ibu, ada yang bantu menjawab sebentar ya. Bu, saya belum dipanggil. Ibu Putri belum diabsen. Kelas C belum, Bu. Bu Putri Yuli Erni masuk kelas Ibu. Halo Bun, ya, ada yang mau menjawab? Bu, nama Putri Yuli Erni belum diabsen. Bentar. Putri ya. Ya, Bu. Oh ya, belum masuk di sini, Put. Ada lagi yang belum? Pisah Kartini belum, Bu. Yang Oh kelas iya. C juga, Bu. Kelas C sebentar lagi ya, Bu ya. Kita coba kelas AB dulu. Putri. Ya, Bu. Putri belum ya? Ya. Kemudian siapa Ibu? Ibu Tisah ya? Ya, Pisah Kartini, Bu. Tisah Kartini. Kemudian siapa lagi Ibu yang belum masuk? Wina Susanti, Bu. Oh iya, Bu Wina. Kemudian Ibu. Ada lagi?
Baik, tidak ada ya. Kita masuk ke kelas panjang. Ibu Reza Rosian. Ibu Reza ada? Ada, Bu. Ya. Ibu Ini Suherna. Ada, Bu. Bu Nurul Hidayah. Halo, Bu Nurul. Hadir, Bu. Ibu Rika. Ada tadi ya. Ibu Ria Febria. Ada, Bu. Bu Mimi, ada. Ibu Epilawati. Ibu Hazira. Ibu Hazira ada. Hadir, Bu. Ibu Lili. Hadir, Bu. Ibu Rusma. Ada. Ibu Safitri Hadir, Bu. Kurnia. Berhenti dah, Bu. Udah berhenti. Berhenti ya? Oh iya, kemarin ya. Karena masih terjaring ini. Ibu Ratna. Hadir, Bu. Ibu Setianingsih. Hadir, Bu. Ibu Eva. Ibu Eva, halo. Ibu Eva, Ibu Hadir, Bu. Ada Ibu Alfisa. Hadir, Bu. Ibu Ika. Ibu Ika Paradiska. Berhenti, Bu. Berhenti ya yang kemarin ya. Ibu Supini. Hadir, Bu. Ya. Baik, berarti sudah ya. Tidak ada nama yang tak tersebut lagi ya. Ya, Bu. Ya. Baik, silakan Ibu. Ada yang membantu menjawab pertanyaan dari ibu-ibunya, silakan. Mungkin ada pengalaman di sekolah ya yang bisa Ibu ceritakan. Bisa jawab pertanyaan sekarang, Bu? Boleh, silahkan. Yang menjawab yang pertanyaan yang mana, Putri? Yang untuk mengatasi anak yang sering bertanya. Ya, silahkan. Mungkin kita harus lebih bersabar dengan anak yang sering bertanya. Bisa jadi dia kan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu dia ingin tahu, banyak yang ingin dia ketahui gitu. Dan sebagai orang tua atau guru kita jawab aja apa yang mereka tanyakan dengan lebih bagusnya kita mengajak mereka untuk bereksploitasi langsung gitu. Bereksplorasi langsung. Gitu. Ya. Ada lagi? Gitu saja, Bu, dari Putri. Ya. Baik, terima kasih Putri, itu jawabannya. Jadi mungkin ini ya Ibu Rusma, pertanyaan ini dari Ibu Rusma. Mungkin anak tadi kan dia memiliki rasa penasaran ya, rasa penasaran. Kemudian anak itu kan belajar yang aktif, mereka itu bergerak. Kemudian dia kalau belum sesuai dengan apa yang dipikirkannya, dia itu kan dia merasakan, kemudian dia mendengar, kemudian dia melihat dan mengamati. Jadi pertanyaan dia ketika dia bertanya merasa belum puas, maka dia akan mengajukan pertanyaan yang sama. Jadi mungkin pertanyaan jawaban yang diberikan oleh guru belum ini sama anaknya, maksud itu belum bisa diterima oleh si anak. Jadi dia mencoba lagi untuk bertanya, kemudian dia bisa meyakinkan dirinya seperti itu. Betul nggak ya apa yang disampaikan ibu itu gitu kan? Nah, jadi belum bisa anak tuh menerima. Jadi dia akan bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Jadi
istilahnya kita tahu kan bahwasannya anak yang pembelajarannya aktif tadi dia menyentuh, mendengar, melihat, mengamati gitu kan. Nah, dia belum merasakan puas dengan apa jawaban dari yang ibu guru berikan. Makanya ibu guru itu harus menemukan cara untuk anak tadi biar bisa paham, misalnya melalui percobaan langsung gitu kan. Kemudian melalui pengalaman langsung. Contohnya, Ibu, kenapa sih air itu dingin gitu kan? Air es itu rasanya dingin. Nah, coba kita langsung praktekkan ke anak. Jadi kan dimasukkan misalnya ke kulkas kayak gitu kan. Nanti dirasakan oleh anak. Jadi ini dipengaruhi pakai apa? Karena kan kalau untuk anak usia dini kan dia tidak tahu bahwasannya air yang ada di dalam kulkas itu jadi dingin gitu karena ada alat untuk pendinginnya. Kan jawabannya sebenarnya kalau orang dewasa kan anak-anak remaja dia sudah tahu bahwasannya kulkas itu ada alat untuk pendinginnya. Tapi kalau anak kecil kan dia tahu, kalau apapun yang dimasukkan ke kulkas pasti itu dingin seperti itu. Dia nggak tahu kalau itu ada alatnya. Nah seperti itu. Jadi kan kita harus melakukan mencobakan ke anak itu langsung dari kegiatan dari pengalaman langsung. Jadi kenapa anak itu sering bertanya dengan pertanyaan yang sama? Karena dia masih penasaran jawaban yang kita berikan belum tercapai oleh anak tadi. Jadi dia mengulang-ulang terus pertanyaan yang sama seperti itu walaupun gurunya sudah menjelaskan. Nah, jadi guru harus memberikan langsung ya untuk anak itu langsung mengajak si anaknya gitu. Seperti itu Ibu Rusma ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Ibu, sama-sama. Kemudian pertanyaan dari kematangan ya. Karena kan anak itu belajar dipengaruhi oleh kematangan. Jadi kematangan itu bisa juga kombinasi antara tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anak. Kematangan anak ini didapatkan dia itu dari pengalaman belajar ya. Tadi ada pertanyaannya, misalnya anak sudah diajarkan tapi tidak juga ngerti-ngerti, usianya sudah 7 tahun tetapi belum juga mampu gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan setiap anak kita tahu bahwasanya setiap anak itu dia berbeda-beda tingkat kematangannya. Ada mungkin yang lebih cepat ya kognitifnya, ada memang yang lambat seperti itu. Nah, bagaimana cara kitanya meningkatkan kematangan anak tadi? Yaitu kan dari pengetahuan yang dia dapatkan dari pengalaman langsung gitu kan. Kemudian dari pembelajaran yang aktif gitu. Nah, kematangan tadi kan misalnya dilihatkan dari contoh tadi ya cara belajar karena kan proses belajar anak seperti itu dari kematangannya tadi. Dari pengalaman yang didapatkannya Ibu tingkat kematangan anak itu. Misalnya usia 7 tahun. Nah, dia belum bisa juga misalnya membaca, belum bisa juga menulis, belum bisa juga berhitung. Nah, mungkin stimulasi atau rangsangan yang diberikan oleh guru atau keluarganya itu belum tercapai oleh anak tersebut, atau mungkin dia memiliki permasalahan di bidang kognitifnya, atau mungkin dia termasuk anak yang berkesulitan atau anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi dia perlu mendapatkan pendampingan seperti itu Ibu atau eyeshadow gitu kan. Kita tahu ada pendampingan ya atau alih dari sekolahnya. Nah, kenapa anak tersebut belum tercapai pada usia 7 tahun. Anak yang lain mungkin sudah bisa membaca, kemudian sudah bisa mengenal huruf, kemudian sudah bisa mengenal angka. Ya tadi stimulasi yang diberikan, maka kita harus kepada ahlinya melakukan sebuah percobaan ya tentang meningkatkan kematangan anak. Gitu. Seperti itu Ibu. Ya. Jadi kalau dalam meningkatkan kematangan anak tadi, caranya kita harus memfasilitasi ya, baik APE-nya, media pembelajarannya harus kita fasilitasi. Kemudian coba diberikan ya media-media untuk meningkatkan perkembangan kognitif anaknya, misalnya dengan menggunakan kartu angka, kartu huruf tadi gitu kan. Kemudian coba diberikan kesempatan anak
untuk yang mengenal angka tadi, mengenal huruf tadi kan biasanya kita anak-anak kita, ponaan saya biasanya kan kayak gitu kan, kita berikan misalnya coba berhitung gitu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 seperti itu kan. Nah, mampu nggak? Kemudian kita simbolnya setelah dia tahu, mereka anak itu kalau mendengar dia cepat ya, maksudnya dia cepat mengingat gitu kan. Coba ingat 1 sampai 10, ingat dia. Cuma kan dia belum tahu simbolnya. Simbol ini maksudnya angka 1 itu bentuknya seperti apa, angka 2 itu simbolnya seperti apa, gitu kan. Angka 3 itu gimana bentuknya. Nah, itu kan simbol-simbolnya kita ajarkan juga ke anak setelah mereka sudah bisa mendengar gitu kan. Tapi mereka belum bisa mengingat. Nah, itu kita ajarkan pelan-pelan seperti itu, Bu. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh tingkat kematangannya tadi. Kalau dia sudah belajar pengalaman-pengalaman itu, maka semakin meningkat kematangannya. Ya, Ibu Siti tadi ya yang bertanya. Ya, Bu. Ya, jadi seperti itu. Apakah, Bu, kenapa Ibu Siti? Ya. Apakah boleh kita sarankan kepada orang tuanya untuk mengulang lagi pelajaran yang di sekolah, diulang lagi di rumah gitu, Bu? Ya, penting itu Ibu. Ya, jadi memang kita kasih saran ke orang tuanya untuk mengulang kembali pembelajaran ya di rumah seperti itu, atau menyiapkan, misalnya kan kita ada yang tempel-tempel dinding itu ya Bu ya. Jadi anak itu ingat gitu, tapi kita tidak boleh seperti misalnya kayak menghakimi, memarahi, itu nggak boleh. Kemudian memukul, nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus ada waktu, orang tua terutama, nah, itu untuk mengajarkan. Coba beli ya yang tempelkan di dinding huruf A, kemudian angka, kayak seperti itu kan, kemudian huruf-huruf hijaya. Kan biasanya kan kita di rumah-rumah itu kalau punya anak kecil kan ada tuh ditempel-tempel di dinding seperti itu. Maka anak tuh kan cepat. Kemudian berikan pensil seperti itu kan. Coba tiru angka yang ada di dinding. Walaupun bentuknya belum sempurna ya nggak masalah gitu. Seperti itu Ibu Siti. Halo Ibu Siti. Cukup. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya? Jadi lupa. Kematangan udah. Mengatasi anak ke arah yang lebih baik, Bu, atau berbicara yang kurang baik tadi. Bisa boleh jawab? Oh ya, lingkungan ya, pengalaman lingkungan ya. Jadi kan memang anak itu belajar dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Kemudian bagaimana sih proses pembelajaran? Nah, sekarang kan kesempatan sih, kalau misalnya kalau mungkin di daerah-daerah mungkin masih diberikan kebebasan ya untuk bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Kemudian memang ada yang biasa didengar anak. Misalnya kan anak itu kan dia mendengar orang tuanya misalnya berantem gitu kan sama bapaknya. Jadi kan terdengarlah omong-omongan kasar, jadi anak meniru. Kemudian mungkin ada temannya gitu kan, orang dewasa, anak remaja gitu kan. Nah, dia mendengar anak-anak atau kakaknya ya ngomong kasar. Jadi anak meniru dari apa yang diomongkan oleh orang dewasa. Jadi memang kenapa belajar anak itu dipengaruhi oleh lingkungan karena dia sudah didengar setiap hari seperti itu kan. Nah, caranya adalah mungkin kita berikan seperti parenting ya untuk orang tua, tolong jangan berbicara kasar di depan anak-anak seperti itu. Kemudian untuk kakak-kakaknya ya tidak boleh juga sebenarnya berbicara seperti itu. Nah, untuk kita para guru, kita bisa menegur langsung kepada si anak. Biasanya kan kalau anak itu dia sudah tahu ditegur gitu kan, dia akan malu atau akan merasa ya berarti apa yang diomongkannya adalah salah seperti itu. Kita berikan gambaran dan kita berikan contohnya. Misalnya kalau dia ngomong kasar gitu kan, mungkin tidak boleh. Nah, nanti mau tidak jadi seperti ini, seperti itu kan. Nah, lain kali tidak boleh ngomong seperti itu gitu kan. Nah, coba nanti Allah marah. Nah, itu kan sebuah contoh di mana anak tadi tidak berbicara kasar.
Kemudian kalau dari lingkungan memang kita susah ya mengontrol anak-anak seperti itu. Karena kadang-kadang dia didapatkannya dari TV, dari TikTok, dari media yang lain seperti itu kan. Nah, jadi dia meniru kan anak-anak kan memang rentan ya meniru seperti itu. Kemudian kalau saran sih di masa pandemi ini kan kita tidak boleh berkumpul ya atau apa namanya tuh tidak boleh setiap hari seperti itu. Mungkin ibu-ibunya di rumah bisa kontrol anaknya di rumah seperti itu kan. Kemudian ajaran seperti itu sih Bu, ajarannya kepada orang tua gitu kan. Nanti jangan anak-anaknya sampai berbicara seperti itu. Nanti Ibu bisa langsung aja berbicara kepada orang tuanya. Mohon maaf Ibu, di rumah apakah seperti ini gitu kan. Jadi ini dia berbicara kasar ke temannya seperti itu. Mungkin nanti di rumah diarahkan. Nah, di sini kan kita sudah mengarahkan bahwasannya tidak boleh berbicara kasar gitu kan. Nanti Allah marah seperti itu kan. Nanti besoknya pasti akan berubah gitu kan. Memang tidak langsung berubah hari itu. Tapi lama-lama setiap dia berbicara kasar gitu, kita tegur gitu ya Bu ya. Nah, nanti dia lama-lama juga berubah. Ya. Jadi memang kita harus memberikan perhatian seperti itu kan. Kadang-kadang kan dia ngomong kayak gitu mencari perhatian gitu. Kemudian kehangatan di lingkungannya, kemudian seperti penghargaan juga ya bagi anak. Jadi harus mampu kita menyiapkan apa namanya lingkungan yang lebih baik gitu kan untuk anak-anak. Apalagi nanti akan dipengaruhi di masa remajanya. Kalau tidak kita cegah dari sekarang, akan mempengaruhi nanti di masa remajanya seperti itu. Halo Ibu. Ya. Ya Bu. Masih dengarkan Bu. Ya, ada pertanyaan lagi tadi, ada yang belum terjawab. Ibu. Ya. Tugas UTS ini sampai jam 9 ini ya? Iya, kalau bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan Ibu. Oh ya, tadi ada yang berkumpul di grup ya Bu. Ya. Oh, belum siap. Udah jam 8 berapa ini? Kita mau jam 9.